Saat Nathan dibawa kembali, mereka bertiga akan dapat hidup bersama dengan bahagia. Hadiah terbaik yang pernah diterima Trevin dalam hidupnya adalah istri dan anaknya. Pikiran itu membuatnya lupa sejenak akan rasa sakit di tangannya. Setelah mengoleskan salep, Trevin menyalakan komputer dan menekan beberapa tombol. Layar berubah menampilkan siaran langsung dari sebuah ruangan. Tak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada kamera tersembunyi di kamar Kalila. Sejak Kalila menghilang, Trevin tak berani memasuki kamar itu. Ia takut terluka oleh aroma yang ia rindukan, namun di saat yang sama ia juga terlalu ingin dekat dengannya. Ia hanya bisa memandangi kamar itu dari jauh, menahan rindunya dalam diam. Lama-kelamaan aroma khas Kalila mulai memudar. Takut kehilangan itu selamanya, Trevin memutuskan pindah tidur ke ruang belajar di seberang kamar Kalila. Ia memasang kamera pengawas agar tetap bisa melihatnya, dan kerap memutar ulang rekamannya di waktu-waktu sepi. Beberapa tahun terakhir, kesehatannya memburuk dan ia bergantung pada pil tidur untuk bisa beristirahat. Kini saat layar menyala kembali, ruangan yang muncul tampak hening dan tenang. Kalila tengah mengganti pakaiannya dengan gaun tidur. Di punggungnya, samar-samar terlihat sebuah pola. Apakah itu, tato? Pikir Trevin. Dahi Trevin mengerut. Kenapa Kalila memiliki tato? Sejak kapan? Saat Kalila membalikkan badan untuk mengambil pakaian, Trevin tanpa sengaja menangkap pemandangan yang begitu indah. Ia terpaku, darahnya mengalir cepat, dan hidungnya terasa panas. Saat melihat darah di ujung jari, ia buru-buru mengambil tisu dan membersihkannya, lalu bergegas ke kamar mandi dan mandi air dingin. Setelah sedikit tenang, Trevin kembali ke mejanya dan melihat Kalila sudah terbaring berselimut rapi, seolah telah tertidur. Ia pun perlahan bangkit, hendak masuk ke kamar untuk melihat keadaannya. Namun saat memutar kenop pintu, ternyata terkunci dari dalam. Kalila tidak membiarkannya masuk. Trevin tersenyum pahit, lalu mengeluarkan kunci cadangan dari sakunya, membukanya perlahan, dan masuk ke kamar. Kalila tampak gelisah dalam tidurnya. Trevin mendekat dan menyentuh dahinya, memastikan dia tidak demam. Dokter mengatakan lukanya yang bertumpuk bisa berisiko menyebabkan demam. Setelah yakin Kalila baik-baik saja, ia perlahan keluar dari kamar. Dari kejauhan, Bibi Greta memperhatikan semua yang terjadi dengan tatapan tak percaya. Bagaimana mungkin Winnie bisa membuat Trevin seperti ini? Semakin dipikirkan, hatinya semakin tak tenang. Meskipun beberapa hari ini Trevin terlihat dingin kepada Soraya, setidaknya Soraya selalu memperhatikannya, memikirkan kesehatannya, dan bersikap lembut. Meski dia sendiri tidak terlalu menyukai Soraya, namun dibandingkan dengan Winnie yang tidak tahu sopan santun dan bahkan menyuruh tuan muda memasak, Soraya tampak lebih pantas berada di sisi Trevin. Dengan perasaan campur aduk, Bibi Greta kembali ke kamarnya, mengambil ponselnya, dan menelepon Soraya. "Halo Bibi Greta, kenapa meneleponku? Apa Trevin akhirnya memintaku kembali, atau ada yang dia butuhkan dariku?" Tanya Soraya dengan cepat, nadanya penuh harap. Bibi Greta menghela napas. "Bukan, aku meneleponmu karena hal lain." Soraya terdiam. Sepanjang yang ia tahu, Bibi Greta tidak pernah menyukainya. Maka telepon ini tentu bukan hal sepele. "Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada Trevin?" Tanya Soraya dengan cemas. Sekali lagi Bibi Greta terdiam, lalu berkata dengan suara pelan, "Nona Hook, datanglah ke rumah tua saat kau punya waktu." Tuan muda membawa pulang seorang wanita bernama Winnie dan membiarkannya tinggal di kamar wanita muda sebelumnya. Soraya terkejut. "Apa maksudmu? Kau bercanda? Bagaimana mungkin Trevin membiarkannya tinggal di kamar utama? Itu mustahil." Wajah Soraya memucat. Dulu hanya dengan segala upaya ia bisa tinggal selama sebulan di rumah itu. Tapi wanita ini, baru beberapa hari sudah berhasil menempati kamar utama. Bibi Greta melanjutkan, "Walaupun aku tidak terlalu menyukaimu, tapi setidaknya kamu selalu peduli pada tuan muda. Kau sudah lama berada di sisinya. Kalau kau tidak bergerak sekarang, mungkin sebentar lagi tempatmu akan direbut sepenuhnya. Percayalah, Winnie itu bahkan tak sebanding dengan nona muda dulu. Setidaknya kau masih punya hati." Setelah berkata demikian, Bibi Greta memutuskan sambungan telepon. Di sisi lain, Soraya melemparkan ponselnya ke lantai dengan marah. Winnie benar-benar wanita licik. Kalila dulu hanya bisa menjadi korban, tapi wanita ini jelas berbahaya. Dia tidak bisa membiarkan Trevin direbut begitu saja. Dia sudah terlalu banyak berkorban, dan sekarang dia harus mengambil kembali yang seharusnya menjadi miliknya.
Identitas nyonya muda keluarga Hun harus menjadi miliknya. Matanya memerah karena marah. Ia ingin pergi, tapi pengawal-pengawal Trevin mengawasinya ketat. Jika begini terus, saat ia bebas nanti, bisa jadi Winnie sudah menjadi istri resmi Trevin. Semakin Soraya memikirkannya, semakin gelisah ia merasa. Ia tidak bisa duduk diam. Ada kilatan kebencian di matanya. Tak tahan terjebak lebih lama, Soraya menggertakkan giginya dan melangkah ke dapur. Sementara itu, saat Trevin keluar dari kamar, Kalila perlahan membuka matanya. Ia terbangun dalam keadaan bingung, lalu menyeka dahinya yang baru saja dicium Trevin. Dengan ekspresi jijik ia membalikkan badan dan kembali tidur. Malam harinya, Bibi Greta membawakan makanan ke kamar Kalila karena Kalila terlalu malas untuk turun. Ia makan sedikit lalu kembali tertidur. Keesokan paginya, Kalila bangun dengan kantuk. Ia mengusap rambutnya, merasa agak kesal. Ia mengira tidak akan bisa tidur, namun nyatanya ia tidur nyenyak tanpa mimpi. Ia melihat sekeliling, tetapi Trevin tak tampak dimanapun. Memikirkan kembali pernikahan mereka, Kalila merasa heran. Trevin menikahinya secara terpaksa. Sekarang setelah membawanya kembali, ia masih tak mengerti apa alasannya. Tapi satu hal yang pasti, Trevin tidak menyukainya. Jadi bagaimana mungkin pria itu ingin berbagi ranjang dengannya? Kalila terkekeh pelan, menganggap dirinya konyol. Ia bersiap-siap lalu berjalan terlatih-tatih menuruni tangga. Melihat Kalila muncul, Bibi Greta berkata dengan datar, "Sarapan sudah disiapkan. Tuan muda yang masak, kalau tidak suka, buat saja sendiri." Nada bicaranya jelas tidak ramah. Kalila tidak menunjukkan reaksi. Ia tahu Bibi Greta sedang membandingkannya dengan Kalila di masa lalu. Tentu saja ia tak akan dianggap sebaik yang dulu. Sambil melihat sekeliling dan menyadari Trevin tidak ada, Kalila pun berkata, "Terima kasih Bibi Greta. Tapi aku tetap paling suka iga sapi asam manis buatanmu. Enak sekali." Setelah berkata demikian, ia duduk dan mulai menyantap sarapan. Bibi Greta tercengang. Ia ingat mendiang Nyonya Kalila sangat menyukai iga sapi asam manis buatannya. Kalila selalu memakannya dengan lahap dan memuji rasanya. Sekarang wanita di depannya menggunakan kalimat pujian yang sama persis. Perasaan aneh muncul di benaknya. Apakah ini hanya kebetulan? Bibi Greta menatap punggung Kalila sambil mengerutkan dahi. Sejak kapan ia membuat masakan itu lagi? Batinnya, atau mungkin, tuan muda yang menyuruh wanita ini mengatakannya. Tapi bagaimana mungkin tuan muda yang selalu sibuk bisa mengingat kata-kata yang pernah diucapkan mendiang istrinya tentang makanan? Kalila tetap santai menikmati sarapannya. Baginya, tidak adanya Trevin membuat suasana jauh lebih nyaman. Setidaknya ia bisa makan tanpa merasa canggung. Tanpa sadar, Bibi Greta mendekatinya. Melihat Kalila menikmati sarapannya, perasaan tidak enak tumbuh di hati Bibi Greta. Nona Hook kemarin malam dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Tuan muda langsung bergegas ke sana begitu tahu, tapi paginya ia tetap pulang untuk memasak untukmu. Padahal Nona Hook sudah bersamanya bertahun-tahun. Ucapan Bibi Greta keluar satu persatu, tatapannya tertuju pada wajah Kalila, seolah menunggu reaksi emosional. Namun Kalila tetap tenang. "Lauk ini kamu yang buat. Rasanya agak hambar. Coba masak beberapa hari lagi, mungkin rasanya bisa lebih enak," kata Kalila santai seolah tidak mendengar apapun tadi. Bibi Greta murka, "Kau tidak dengar apa yang kukatakan." Meskipun nyonya muda yang dulu sudah tiada, Nona Hook tetap wanita yang paling dekat dengan tuan muda. Bukan giliranmu untuk jadi nyonya muda keluarga Hun. Saya sarankan sadarlah sedikit. Jangan biarkan tuan muda melakukan terlalu banyak hal untukmu, lanjutnya sengit. Mendengar nada bicara yang kesal itu, Kalila terdiam sejenak. Ia meletakkan sumpitnya lalu menatap Bibi Greta tajam. "Jadi menurut Bibi, Soraya pantas jadi nyonya muda. Sejak aku datang ke sini, Bibi terus membandingkanku dengan nyonya muda yang dulu. Tapi sekarang malah menganggap wanita yang secara tak langsung membunuhnya sebagai pengganti. Kalila meninggal dalam kebakaran. Soraya bukan tanpa andil dalam peristiwa itu. Dan sekarang, Bibi malah ingin mengusirku. Apa Bibi sudah lupa siapa yang menyebabkan kematian Kalila?" Wajah Bibi Greta memerah. "Apa yang kau tahu? Kebakaran itu tak terduga. Tak seorang pun menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aku tak menyukai Soraya, tapi dia mencintai tuan muda jauh lebih dari kamu." Serunya keras. Kalila tersenyum sinis. Ia tahu lebih banyak daripada yang dikira Bibi Greta. Bibi Greta juga ada di rumah malam itu.
Kenapa tidak turun tangan menolongnya? Mengapa semuanya seolah sudah tahu apa yang akan terjadi? Kalau bukan karena Soraya, Kalila takkan mati terbakar malam itu. Dia sempat keluar rumah, dan tidak ada satupun dari kalian yang menyadarinya. Kalau bukan karena Soraya, tragedi itu takkan terjadi, gumam Kalila, matanya mulai berkaca-kaca. Ia sudah berusaha menahan diri, mencoba tidak menyalahkan siapapun. Ia bahkan meyakinkan diri bahwa setidaknya Bibi Greta dulu peduli padanya. Namun kata-kata Bibi hari ini menyadarkannya, bahwa bahkan orang yang dulu paling sayang padanya, kini lebih memilih Soraya, wanita yang telah menghancurkannya. Perasaan itu menyesakkan. Kalila tak sanggup meneruskan makannya. Ia meletakkan sumpit, lalu berkata pelan, terserah Bibi mau berpihak ke siapa. Tapi kalau memang tidak menyukaiku, lebih baik minta Trevin untuk melepaskanku. Aku katakan dengan jelas, aku tidak menyukai Trevin, dan aku tidak peduli dengan keluarga Hun. Tanpa menunggu respons, ia bangkit dan kembali ke kamar. Suasana hatinya yang semula tenang kini berubah kelabu. Ia tak menyalahkan Bibi Greta atas kebenciannya. Ia tahu dirinya sekarang berbeda. Tapi ia juga tak bisa berpura-pura mencintai Trevin. Yang lebih membuatnya muak adalah sikap Trevin yang seolah menunjukkan perhatian dan cinta, padahal semua itu hanya topeng belaka. Munafik, menjijikkan. Kalila melihat sekeliling kamar dan merasa sangat tertekan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Baru saat itu ia sadar bahwa ia meletakkan ponsel di kepala tempat tidur entah sejak kapan. Ia mengangkatnya tanpa terlalu antusias, dan saat melihat ide penelepon, ternyata itu Heston. Kalila pun mengangkatnya. Ada apa? Kenapa pagi-pagi begini? Heston diam sejenak sebelum menjawab, kamu di mana sekarang? Kalila menyipitkan mata, lalu menjawab datar, aku di rumah keluarga Hun. Apa kau mau menemuiku? Apakah Trevin melakukan sesuatu padamu? Aku bisa datang dan membawamu pergi dari sana, kata Heston penuh kekhawatiran. Heston, panggil Kalila pelan, menghentikan perkataan Heston. Ini memang rencanaku sejak awal. Ini yang aku inginkan, jadi kau tak perlu khawatir. Kemudian nada suaranya berubah serius. Tapi, kenapa ada yang tahu Nita adalah putriku? Dan kenapa ada yang tahu siapa aku sebenarnya? Ada yang menyelidikiku. Heston menarik napas panjang. Iya, sejak kamu bersama Trevin, banyak orang mulai mencari tahu tentangmu. Tapi aku sudah menyebarkan informasi palsu untuk membingungkan mereka. Harusnya tak ada yang bisa tahu kebenarannya. Kamu harus hati-hati dan jaga dirimu. Kalila mengangguk pelan dan menutup telepon setelah mengucapkan beberapa kata singkat. Ia duduk di tempat tidur dan kembali memandangi sekeliling. Dulu tempat ini begitu ingin ia pertahankan, status yang ingin ia genggam. Tapi setelah tragedi 5 tahun lalu, semuanya terasa seperti lelucon pahit. Tinggal di rumah ini hanya membuatnya terus mengingat bagaimana dulu ia rela merendahkan diri demi cinta. Tapi pada akhirnya, dia hanya dikhianati dan dibakar abis bersama harapannya. Lalu dia melihat ada pesan dari Eloise. Aku sudah di depan, cepat keluar, begitu bunyinya. Kalila berganti pakaian lalu perlahan turun ke bawah. Kamu mau keluar? Tanya Bibi Greta begitu melihatnya. Apa Trevin bilang aku tidak boleh? Balas Kalila santai sambil menatapnya tanpa ekspresi. Bibi Greta mengerutkan kening dan melirik keluar, melihat sebuah Ferrari merah menyala terparkir di depan rumah. Kalila hanya tersenyum kecil dan menggeleng pelan. Gadis kecil itu masih saja sombong. Tak takut dipukul rupanya, gumamnya. Bibi Greta, aku keluar sebentar. Aku tidak akan kembali untuk makan siang, ucap Kalila sebelum bersandar ke dinding dan berjalan keluar. Namun Bibi Greta langsung mencengkeram lengannya dengan kasar. Apa kamu keluar hanya untuk bertemu pria lain begitu tuan muda pergi? Dasar tak tahu malu. Kalila menahan emosi. Trevin bisa bertemu Soraya, tapi aku tidak boleh bertemu teman. Aku bukan milik Trevin, jadi aku bebas pergi dengan siapa saja. Ia sebenarnya tidak ingin berdebat, tapi Bibi Greta terus-menerus menyulut amarahnya. Trevin sudah membawamu pulang, itu berarti kamu miliknya. Dia sudah sangat baik padamu. Dan Soraya, ayahnya menyelamatkan nyawa Trevin. Jadi wajar saja dia menjenguknya. Bentak Bibi Greta. Semakin Kalila mendengar semakin geram. Ia melepaskan cengkeraman Bibi Greta. Siapa kamu yang bisa mengatur hidupku? Aku tidak menikah dengan Trevin, dan tidak akan menikah dengannya. Aku tidak peduli kalau kau ingin melapor pada Trevin, aku tidak takut. Sebenarnya Kalila tidak ingin mengatakan itu,
tapi kesabarannya sudah habis. Bibi Greta tampak kaget dan marah. Aku tidak peduli Trevin seperti apa. Tapi karena dia tuan muda, kamu seharusnya bersikap hormat. Mendiang Nona Kalila selalu memperhatikannya, selalu mencintainya. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu tidak pantas untuk Trevin. Kalila tercekat. Ternyata, kebaikan Bibi Greta dulu hanya karena ia memperhatikan dan mencintai Trevin. Tentu saja, Bibi Greta membesarkan Trevin sejak kecil. Tidak heran ia hanya peduli pada kebahagiaan Trevin. Kalila dulu terlalu naif, berpikir bahwa Bibi Greta benar-benar peduli padanya sebagai individu. Kini semuanya terasa masuk akal. Kalila menatap Bibi Greta dengan mata tajam dan sinis. Dan apa yang terjadi dengan nona muda yang begitu mencintai Trevin? Dia dibakar hidup-hidup, bersama anak yang dikandungnya. Apa kau pikir aku akan mengulangi kesalahan yang sama? Bibi Greta tampak terguncang, menutup dadanya karena marah dan sesak. Kalila menatapnya dingin. Aku bukan Soraya, dan aku tidak ingin menikahi Trevin. Jadi lebih baik kau tidak macam-macam denganku. Ia langsung berjalan keluar, tak peduli pada tatapan kebencian Bibi Greta. Eloise sudah turun dari mobil dan berdiri di dekat pintu. Ia menatap Kalila dengan kagum. Kau memang selalu cantik dan luar biasa. Tapi sekarang kau bahkan lebih mendominasi. Kalila menyipitkan mata sambil menatap Ferrarinya. Kalau kau sombong begitu, aku juga boleh dipanggil begitu kan? Bibi Greta juga melihat bahwa yang datang adalah seorang wanita, dan wajahnya langsung berubah. Eloise membantu Kalila masuk ke mobil. Sebelum masuk, dia menoleh ke arah Bibi Greta. Sebaiknya kau hati-hati dengan ucapanmu. Kalau tidak, kau akan ditampar kenyataan. Kalila menatapnya tanpa komentar. Apa aku salah? Tanya Eloise. Kenapa kamu banyak bicara? Sahut Kalila sambil menggeleng pelan. Eloise mencibir. Aku cuma heran, kenapa ada orang yang mulutnya terlalu ringan. Kalila mengalihkan topik. Katamu kamu tahu tempat makan enak. Aku belum sarapan. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Sahut Eloise lalu menyalakan mobil dan melaju keluar.